Bapak yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda sakaratul maut itu banyak. Di antaranya dari ketomika atau malasa, usap dia punya dahi, tapi si galus si gemek nah. Kalau masih bunyi tidak apa-apa. Tapi dari kodina naga rese, pelitan di potap ploni. Yang kedua, kalau ada orang yang sakit, susah balik kanan, balik kiri, naikin kencangi kirinna, buka di mondri ke depan ritata. Biasa itu mak bilang 2 minggu dia tuh mau bela keluarganya. Yang ketiga, kalau ada orang yang sakit batang hidung dengan tenggorokan, dia nasi luru apa ya hidung ke kanan atau hidung ke kiri, atau ini yang ke kanan atau ke kiri, melitandre 3 hari. Kalau ada orang yang sakit daun telinga sudah tidak utuh, cap gompeng cap bela lalu dimondri nareki palesui itaru loyolo dek nati loyolo bede iti lo mondri cap bela lo dimondri politandri. Terakhir, inilah yang ada pada ciri Rasulullah. Yakin ketua malasa periksa kakinya, yakin makecek si salah kecek dia saywe sakaratul maut senang. Karena malaikat malakul maut mencabut dari bawah sampai betis, naik ke paha, naik ke dada. Begitu sampai di dadanya Nabi, waktu dicabut rohnya oleh malaikat malakul maut, Nabi berucap, ya malakul maut, ma'asyadul hararah, malakal maut, resap penarik komedu amat tinggi, resap penarik komedu nyawa. Secara kubur, kata Nabi, dulu kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fasuruha. Dulu kami melarang umatku secara kubur. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu akidahnya belum kuat, terkadang datang meminta. Jawab kemarin Allah, elato. Kini manit tumuh menre yase nasyari koriko buruk mo sa vapor mapa boting. Yase itu boting parepa. Ya. Masuma bolo-bolo kubur. Matang ratu nak mau baju putih masuk ke lotong boting pari itu. Timbagi boting par atau matoa. Itu malole jelas. Nah makasih bidana nak baju putih masuk ke lotong. Meskipun di rumah kunren dan kena jimba, nah pakai wona boting pari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramin mukarramat, jamaah tasya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya milik Allah, segalanya pula akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang kita cintai, Ibu Hajjah Hasnah, kembali dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga roh almarhumah diterima di sisinya, amal ibadah yang telah dikerjakan beliau diperhadapkan dan diperlihatkan di alam kuburnya insyaallah. Olehnya itu kami mohon keikhlasan Bapak Ibu yang hadir pada acara tasya malam ini. Mari kita menghadiahkan, mengikhlaskan hati
untuk membacakan suratul Fatihah itu tetap hafalanna untuk lihat melebihi almarhumah Hajjah Hasnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli matin salihah lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang matasya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takziah adalah bermakna menghibur hati orang yang mendapat musibah. Makanya kata Nabi, man a'asa musiban faqad lahu mislu fa'ilihi. Barang siapa yang menghadiri takziah, maka pahalanya sama dengan orang yang mendapat musibah. Kalau yang mendapat musibah dia sabar, maka kesabarannya itu berbuah dengan surga. Makanya kita hadir pada malam ini Egaga kata dan nia-nia sengadina menghibur hati keluarga yang ditinggalkan, maka pahalanya insya Allah pakidaliki kita datang sobat surga. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian tidak boleh kita takuti dan tidak boleh kita berani mau mati. Karena kita takut mati pasti dapat juga. Metauki mati pasti ini benar. Yang terbaik adalah kita harus siap siaga menghadapi kematian. Karena kematian itu pasti. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang berjiwa, semua yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah terbesar mengikuti takziah adalah yang kedua, mengingatkan kita akan kematian. Kenapa? Karena semua kita yang hadir pada malam ini adalah calon-calon almarhumah insya Allah. Beliau telah mendahului kita di irisan. Siapa lagi yang mengikuti beliau almarhumah? Tapi pasti deretan kita akan menuju ke alamul kubur atau alamul barzah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya rahmatin teman-teman lebiku, makin kita perbanyaklah mengingat. Karena kematian itu tidak pernah lupa dengan kita. Amatin teman-teman lebiku, dia kenal lupa iki, cuma terkadang kita yang lupa. Makanya sebaik-baik orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang memperbanyak ingatannya akan kematian. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberi isyarat. Bahkan dalam kaidah agama, mutu qabla tamutu, matilah kalian sebelum engkau dimatikan. Terkadang saya katakan, ya guru-guru memang nih madangnya sebelum madatong-tong. Jadi pelajarilah sakaratul maut sebelum kita mengalami sakaratul maut. Karena mau tak mau pasti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berumur 63 tahun. Rasulullah sakit hanya sekali seumur hidup. Lasana Nabi tahu lebihku adalah kulukul gummah, influenza. Jadi influenza lasana Nabi lasana teman-teman. Cuma kondisi datang terakhir kena ke influenza tapayasa siaga corona. Padahal dulu termasuk lasana teman-teman semang olok. Jadi Nabi begitu sakit ditemani putrinya Fatimah. Tiba-tiba di luar rumah ada yang ketuk pintu, tapi dengan cara yang dahsyat. Fatimah berkata, ya Rasulullah, ada tamu di luar, tapi tidak pernah kita dengar ketukan pintu yang keras. Ternyata sunnah kalau kita ketuk pintu adalah menggunakan ujung-ujung jari. Gitu.
tapi selama ini keras tidak berpahala. Tapi dari kuyi pakai teman-teman lebihku ketuk pintu dapat pahala. Itu namanya sunnah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, ada tamu di luar, tidak pernah kita dengar dahsyatnya ketukan pintu." Kemudian Nabi kita, "Ya anak Fatimah, iftahil bab." Buka pintu. Fatimah membuka pintu rumah beliau, maka Fatimah gemetar. Tender pamulut ta Fatimah, denang kanita tapa makro modelina. Lalu tamu itu berucap, "Assalamualaikum ya Rasulullah, jitu zairan wa jitu qabila." Aku datang kepada baginda Rasul karena saya tahu Nabi sedang sakit. Makanya kewajiban buat kita umat Islam adalah wa iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit adalah sebuah kewajiban. Mado sakit narekom kasih seretak bagi bolata malasa na yekede narisita. Kaifiat kita dalam menjemur yang sakit ada 3. Sedih, doakan. Jadi itu dari kota juga minta tomalasa, doakan orang yang sakit. Makanya ulama mengajarkan ya kita juga minta tomalasa. Kalau ada air 1 gelas, bacakan surah Al-Isyirah 7 kali, tambah salawat 7 kali, baru tiup. Sebagian minumkan pada orang yang sakit dan sebagian kita usap. Kalau ada area yang sakit, tak usah ikut teman-teman lebih. Ini apa kurang depan ditata makada. Itu Pak Japin ala sewe boleh dengan menggunakan surah Al-Isyirah dengan salawat. Yang kedua dari sembiakan, kaifiat kita kalau menjenguk orang yang sakit, semangati orang yang sakit. Besarkan jiwanya. Pak itu kalau posumanga inari ketujuh ke minta tomalasa, insya Allah termasuk bagian daripada alat penyembuhan. Yang ketiga kata Nabi, kaifiat kita kalau menjenguk yang sakit, ajak lalu kapata sele-sele itu malah saya. Aja tak kali itu lesat sama kencang. Padahal balasan nomor rekod 2 penibang mati. Siwan ini berarti tinggal siwan itu mana? Jadi kata sahabat tadi, tamu Nabi, jitu sairan wa jitu qabila. Aku datang karena aku tahu Nabi sedang sakit dan aku datang untuk menjemput roh Rasulullah. Jadi tak boleh Nabi tak akan apa ya Rasulullah. Angka kapoliki bisa kimalasa melotoka madi nyawata dari kota Felo. Nabi ditawari Pak, andai kari dapat rumah kalau kira-kira mana Pak? Agak tak ada. Ada bulan. Di sana jolok. Tapi Nabi mengatakan, taruh senang. Ang kami waktu tenang ya malkul mau gangkan apa mulut Fatimah ketika itu bergemetar. Oh tenri diri kau mulut Fatimah. Maka di mulut Fatimah we malah kalau mau saya. Pak itu zaman-zaman malah kalau mau Pak, dia nanti paduda urane we. Ikin kurani mati bani naga senang. Itu rup Pak janda makun rai. Zaman-zaman malah kalau mau. Itu juga yang menjadikan yatim anak-anak. Pak dari kau kan anak lele pemasin atau matuanda, maka dia menjadi yatim. Apa yang terjadi? Nabi berdialog dengan malaikat malakul maut. Mak bicara mau minta malakul maut. Dicenderung narimaki kesempatan mak bicara Pak. Kira-kira akan natillo. Kedai malakul maut. Ikilo ko di siagi-siagi welo walako yang penting aja mau merduk nyawaku. Tapi Nabi berkata, wahai malakul maut, engkau bilang waktu tenang. Apa ya Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Maku. Jadi Nabi di saat ajal menjemput
yang ditanyakan kita semua yang hadir pada malam ini, umat Nabi kita, Pak ini umat nama Nabi kita. Apa terjadi? Kini malkul maut. Nabi na pula talo mata megamoh madesing, megamoh pego pakasiang. Matinuluy mambir jamar masigi matinulu matoy. Matinuluy masakka, di mato gage. Pagkatapos sila serta matinulu masakka. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mendengarkan ungkapan malaikat malakul maut, maka Nabi berkata, "Tafadhal. Terdunia nyawaku malakul maut." Nabi ketika itu berusia dalam posisi 63 tahun. Dibanding itu melebihi almarhumah Hajjah Hasnah hanya 60 tahun. Berarti digaga bonusnya dikiri itu urut dan Nabi kita. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi malkul maut maka dana Nabi tak dunia nyawaku mapamolo puliawa. Nah makanya ciri orang yang meninggal, calon orang yang meninggal itu di saat dari bawah maka cek si sale si baka cek biasa ini ia teriasa malalang nih sakratul maut. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda sakratul maut itu banyak. Di antaranya dari ketomika atau malasa, usap dia punya dahi, tapi si galus si gemek nah. Kalau masih bunyi tidak apa-apa. Tapi dari kodina nagerese pelitan di kota ploni. Yang kedua, kalau ada orang yang sakit, susah balik kanan, balik kiri, naik kena kencangi kirinna, buka di mondri ke depan ritata. Biasa itu bilang 2 minggu dia tak mau bela keluarganya. Yang ketiga, kalau ada orang yang sakit batang hidung dengan tenggorokan, dia nasi luru apa ya hidung ke kanan atau hidung ke kiri atau ini yang ke kanan atau ke kiri pelitandre 3 hari. Kalau ada orang yang sakit daun telinga sudah tidak utuh, cak gompeng cabe lalu dimondri nareki palesui itaru loyolo dek nati loyolo pede iti lo mondri cabe lalu dimondri pelitandre. Terakhir, inilah yang ada pada ciri Rasulullah. Yakin ketua malasa, periksa kakinya. Yakin makecek, si salah kecek biasa iwe. Sakratul maut senang. Karena malaikat malakul maut mencabut dari bawah sampai betis, naik ke paha, naik ke dada. Begitu sampai di dadanya Nabi, waktu dicabut rohnya oleh malaikat malakul maut, Nabi berucap, "Ya malakul maut, ma'asyadul hararah, malakal maut, resap penarik komedu amat tinggi, resap penarik komedu nyawa." Makanya Pak Bu yang hadir pada malam ini, doanya Nabi, tak guru-guru memen nih, doa amat degangnya. Apa doanya? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami di saat ajal menjemput. Pak Yur zaman-zaman malakal maut meredup nyawa, caranya dan rupa angka na cicak cisang na tarik cicang angka tu pelan-pelan yaki na tarik cicang nyawa malakal maut papada itu narik tungka kecelakaan tengah jalan silapowi atau alena lepo tawe atau alena tak lepo mati di tempat yaitu nyawana ditarik ipas semesu. Tapi orang yang pelan-pelan inilah kata Allah. Siapa mereka? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Teman-teman lebihku itu na tunari ketemu salasa itulah saya imma kimancaji pak lolo dosa imma kimancaji pak masih loridi. Jadi aja mau apa tanda tahu dari kemalasa ki pak boleh jadi dari kemalasa ki dosa tan Allah SWT na bisa memang ni naloja ki jolo. Yang kedua, jadi kita malasa, itu na wedding, maka dapat macawi nak mati. Karena tidak ada penyakit yang mematikan, tapi yang mematikan adalah ajal. Buktinya disunyakan. Mereka tu makan calasan nak dia pakai jalan letumi. Ternyata ada orang yang tidak punya penyakitan, datang ajal, mati.
maka dia tahu stroke jantung, desana stroke jantung, penyakit henti nyawa. Henti nyawa, pajaman nyawa mati. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kehadiran kita pada malam ini mudah-mudahan selalulah kita mengambil hikmah yang kedua adalah mengingatkan kita bahwa semua kita yang hadir menuju mana pria mati ini. Makanya kata Nabi, aksiru, perbanyaklah mengingat kematian. Bagaimana cara mengingat kematian? Yang pertama, datangilah keluarga kita kalau ada yang meninggal. Makanya dalam hukum agama melayat itu adalah hukumnya wajib. Kewajiban itu Pak, kewajiban melayat. Hakul muslimi alal muslimi hamsun. Kewajiban muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama, radus salam, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk, wa iyadatul maridi. Yang ketiga, wa itbau janais, bawa atau mati, termasuk kewajiban. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada tetangga yang meninggal kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala atau sanak pemilihan ditaulang kerabat terdekat apalagi keluarga, ikim ketau mati juga lalu kita melayat. Melayat intinya adalah tazkiratul maut, meringerar yang matinya. Dan tentu kemana tuh kaifiatnya desa atau coba melayat. Nah ikim melayatlah ala sunnah Nabi. Yang pertama, jangan meninggalkan rumah sebelum ada wudhu. Yang kedua, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, ibu pergi melayat, pakaian yang dipakai warnanya apa? Hitam. Kagak lelena. Dari ketika melayat harus mabu jelotong. Ketika matasia harus mabu jelotong. Kagak lelena. Digagak. Jadi mau warna apa silakan, yang penting tahur suci mapacing wajib tak. Yang hiburan siap sudah pakaian, dia wali wudhu, berangkat meninggalkan rumah, baca doanya. Bismillah tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berangkat takdimul yumna, dahulukan kaki kanan, nolokiap palang, kaki kiri tak dana mana yang dosa atau betul lebih. Cuma biasa nih di rilodek na pada jo nari sali boleh ambil HP tak pemakai daki OTW melayat. Biasa Pak ya, biasa. Kalau perlu Pak pasang status, termasuk Abdal itu dari ko engkau keluarga tali lepa mesina, pasang status story inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah tante kami Ibu Hajjah Hasnah, semoga beliau husnul khatimah, lahan fa nabaca tawe dia datang kita dapat pahala. Hadir sediakan. Begitu sampai di rumah duka, jangan berhenti duduk di luar, tapi usahakan dan pastikan diri ketemu dengan orang yang meninggal. Jadi tujuh ke Malaya Pak, aja tadi Pak Jalo cerita saliwa, dekat taruh ki jolok sita atau mati di dalam. Afdal kata ulama, nareko siruntun itu matewe, 10 limrona, tabacang suratul Fatihah, tamaka riona papina ina to matewe. Pak biasa ini Pak dari kujur ke Malaya materuni. Dan pastikan diri di saat kita melayat, hadir di saat dimandikan, ada di saat dikafani, ikut salat waktu salat jenazah, dan luangkan waktu mengantar ke pekuburan. Termasuk 4 kegiatan ini kewajiban kita orang yang hidup terhadap orang yang mati, kalau terlaksana dengan baik pahalanya kedina kita mislah Jabal Uhud kepada apalana dari kebaca Julawangi bulu Uhud di tanah Mekah. Makanya pastikan aja tengah-tengah Bu,
Pak biasa maka datawe subun na mati kurang ya serak dari patak bawah iki megatau na zaman-zaman lokit jokele pikiran terbagi mondo. Boleh jadi kalau kita berpredikat sebagai pedagang juga kita Malaya pikiran kaki pasar. Maka boleh jadi ketika ketahuan waktunya bahwa ele namati dendre purato biasa boleh jadi memilah dan memilih waktu pura piloro terjata. Tapi termasukui ada di saat dimandikan, pastikan ada di saat dikafani, hadir ikut salat berjamaah secara jamaah dalam rangka salat jenazah. Engkau waktu tak luangkan tantara itu materi. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di saat kita melayang ya kipur di sirutu to materi, kade matrita ta bu aga tatiwi dari kejoki ki malaya. Agi bisa tatiwi Pak. Buka kita mah cari top nasabangkan na TV, agad na TV ya ang keharusan makro tidak ada. Kalau ada silakan, kalau tidak jangan. Karena tidak adanya kita tidak berangkat, karena tidak mengugurkan kewajiban. Yang paling afdal kita bawa yang pertama tasbih. Cek tasbih, apalagi sekarang kan ada tasbih cincin cuma biasa lo tak pakai dan difungsikan bawa cerita toki. Yang kedua, bawa surah-surah. Bagaimana cara membaca? Bacaan pertama kalau tasbih, tahmid, tahlil dan takbir kita baca. Bacaan pertama untuk kita dan hadiahkan yang kedua terhadap orang yang kita tempati melayat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yaki apalah pamulang untuk ia. Niat maka dua saya niatkan untuk pahalanya. Alin tak lebih tak unri malaya. Sebut namanya, Allah akan menyampaikan. Kalau sudah tasbih, tasbihnya iki boleh digaga tasbih. Ada mushaf di smartphone kita, baca. Agar masalah dibaca, pastikan diri surah Al-Mulk. Bacaan pertama untuk kita sendiri pahalanya, dan bacaan kedua hadiahkan. Tapi niat tajolo, niatkan dibaca surah Al-Mulk, apalah pamulang untuk ia, apalah mapik kedua untuk tematewe tak posanna karena Allah Ta'ala. Letukah? Letuk. Kata terus selesai dibacaan itu materi dan letuk. Ikiring Fatihah atau materi tadi letuk. Kedalilena. Padahal ikimili rita teman-teman letiku. Ya kamana kamakro makaden letuk. Coba si mate ki. Nah pembacaan ki Fatihah. Ikidena letuk lesu ki mapok. Tidak ada yang susah kalau qudratullah menyampaikan pahalanya terhadap orang yang kita tempati dengan niat tersendiri. Niat terbawa. Makanya dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amala tagatung niatna. Yakin niat tak Allah akan mengijabahkan doa tak lori tomatewe berakat akosan Allah Ta'ala. Dari ketujuh ke Malaya teman-teman lebih ku terkadang kita tujuh ke Malaya mengkatiro paham-paham di gaga dasarna merosek di iki juga ke Malaya ada menjalo tomatewe. Iki menjalo tomate gigit jari cepat. Tiga agak bu. Tidak ada. Yang kedua, larangan bersing di rumah duka di saat melayat. Iki di kampung minggu makro. Dia nawati berasing atau dari kerja ke Malaya. Kalau dia bersing, ibampe yang keluar dari kulit subulana. Kita dalilina. Tidak ada. Bahkan kewajiban itu Pak, Bu, dari kau ke berasingan wajib ribadi makkadah yarhamukallah dari kona baca itu barsingannya alhamdulillah. Bisa bertanya, kalau orang hamil bisa melayang. Yang ketiga,
orang hamil dari kulka tomate joka melayat suruh dia keluar dari kene polu na tomate magi mate gari anak dari kumimana kagedalelena digaga torionota ne diga sikolana yenero nala turunan padahal digaga tidak ada digaga makeda. Kemudian wanita yang halangan, Bu, datang melayat kalau halangan? Datang? Iya. Boleh memandikan? Boleh dan tidak boleh. Kami butuh kepastian. Abu-abu. Iya kan? Tidak boleh kan? Ang kamakada, de na wadi jo kemalaya tinari ko halangangi, de na wadi maser kubur di ko halangangi, de na wadi macabe tomate nari ko halangangi, kada lelen de gaga. Tapi kalau memandikan kayaknya susah boleh di. Memandikan boleh, yang penting dalam kondisi haid pastikan diri. Jika mana berangkat melayat dalam kondisi halangan lalu tembus naita tahu maga pak kita na tahu. Oh gitu. Ditembus Tapi dalam makanya menghindari tembus tar rumput. tidak Ustaz. Kira kalau orang haid kotor, masa dia membersihkan? Begitu kan Ustaz? Yang membersihkan apanya? Tidak maksudnya yang memandikan Ustaz. Tidak ada dalil makkedah. Orang yang haid tidak boleh. Bahkan Nabi begini. Nabi duduk bersama istrinya Aisyah. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, jika saya yang meninggal duluan, mudah-mudahan Rasul memandikan saya." Lepas kata Aisyah, makin Nabi tak, "Ya Aisyah, jika kamu nawat yuluiki, mudah-mudahan Aisyah cemika." Yang dalam konteks sekarang ini, narek Qur'ani mati mesti urun itu cemewi. Kalau perempuan yang meninggal mesti, bagaimana kalau suami istri? Boleh Ustaz, istrinya Dalilnya memandikan. Nabi kan. Makanya ibu kita meninggal, Pak, anaknya laki-laki, maka anak laki-lakinya boleh memandikan semuanya. Boleh. Boleh kan? Sama halnya Yeki Makunrei mati, anak nurani, ayah meninggal, semuanya anaknya perempuan, boleh. Boleh. Tapi dia sama kena tahu dia mau di macam urane mesti urane itu. Makunrei mesti makunrei itu. Anak dan orang tua tidak bisa dipisahkan. Hadir semua. Dia tu nak di makan telu, yang kife tu nak dan belomana bisewi camewi tujuan atau matana afdal. Asabak disitulah sentuhan terakhir secara fisik nyata irita. Jadi ini hikmah tak saya teman-teman lebih yang selama ini ternyata valid juga ya kan seperti itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Cuma imiru ki hadis bakada barang siapa yang memandikan jenazah maka setelah dia pulang harus juga mandi. Ada dalilnya mana itu? Dalilnya sebab jakam mana merotai otomatis kecemik untuk membersihkan diri seperti itu lanjuran agama. Nadir sumliakan. Jadi satu hikmah terbesar di saat kita melayat adalah mengingat kematian. Makanya kata ulama, di saat ada hamba Allah yang kembali menghadap Allah, lalu banyak yang mendatangi kematiannya, saat biwi itu tomadicing di sisi Allah Ta'ala. Apalagi semua pelayat ikut salat di masjid lagi, subhanallah. Makanya Pak yang saya muliakan, rajin-rajinlah mensolati jenazah. Maka di saat kita meninggal mereka tuh sempajang iki pertanda banyaknya orang yang mensolati jenazah itu termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu cara mengingat kematian yakni sering-seringlah kita secara kubur. Bu, sering secara kubur ya? Sering. Apa yang dibawa? Bunga apa? Bunga apa? Bunga pandan. Campur bunga
Apanya yang dibutuhkan? Baunya yang harum. Kalau ada bunga-bunga selain bunga panda yang lebih harum dibanding itu yang paling afdal. Aglo mau wangi gak? Harum. Aglo nema kan? Aglo, Stas. Kan tidak kan? Iya. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dalam konteks apa yang kita bawa, yang pertama air. Yang kedua bunga. Bunga adalah sesuatu yang ditaburi di atas kuburan. Di saat kita mendoa, kalau ada yang harum, yusabbihu lahu wa yushahidu, akan disaksikan oleh siapa? Kalau ada yang harum, Bu? Malaikat. Alena malaikat kami. Macam kami. Yang ketiga, apa yang sering kita bawa adalah alat untuk membersihkan air. Sube, bangkung, noki bangkung kuburu Ibu. Kan seperti itu. Ada juga Stas, kalau misalnya sudah hujan, biasa orang juga bilang tidak usah disiram. Saya kuburannya Pak Ustaz tahu. Iya. Bagaimana tas itu? Air hujan dengan api yang kita siram sama air kan? Sama air. Jadi tidak usah dibawa lagi airnya. Fungsinya air yang kita bawa adalah menyiram. Apa yang tumbuh lalu kita siram akan menjadi subur. Sementara alat yang kita bawa, apa yang kita buka? Apa yang kita siram? Kan sudah begini tuh. Idik matara. Tiwi ki wai. Ila kai. Aruna. Aga menitolo. Padahal yang kini tersengkang dari kubur ki malam otomatis malah ni sijaka do pelak kali kita kina do coli nabi orang boleh bilang do ceng-cangi lalu kita tancapkan maniaki boleh tuna ye cap do coli nabi tak kita kina boleh tuna iye do pelak kali ki do ceng-cengiwe mudah-mudahan tak kita kina coli-colina dadi-dadina mekar atas bena lori lepok tomate di awal. Makanya kalau ada yang meninggal kuburannya hijau subur, pastikan yaitu toyawana kubur itu medicina monetara. Tapi kalau ada orang yang meninggal mak besik merako tanana pertanda. Lihat rekan jejaknya. Makanya kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menghidupkan dan mematikan pancaji atau tongin dan yang matengah mengetala mencaji ujian siapa yang terbaik di antara kita. Kemudian secara kubur kata Nabi dulu kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fasuruha, dulu kami melarang umatku secara kubur. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu akidahnya belum kuat, terkadang datang meminta. Jok kemarin Allah, lato. Kini manit tumuh menre yase nasyare riko buruk mo sa vapor mapa boting. Yase itu boting parepa. Ya. Masuma bolo-bolo kubur. Matang ratu nak mau baju putih masuk kok lotong boting pari itu. Imbagi boting par atau matoa. Tu malolen jelas. Nah makasih bidana nak baju putih asal koloto meskipun di rumah kunren dan kena jimba nah pakai wona botim pari itu. Siapa yang mendampingi matuanna nah yana kubur lato mo sabu-sabu nih aga nafada lato kakak mi aset tollo ko mudah-mudahan ada kenakan dale meloka mania teheleki kuna sabat tel marmar melotok kak sapu kuna sabat sapu stainless lato yang kelingiro kan sudah lari dari syara. Tapi begitu akidah umat Islam sudah bagus pasuruha kan boleh dengan catatan hikmah terbesar di saat kita secara kubur adalah mengingatkan akan kematian. Makanya baca sengedi pak tumesir kuburukna alina tabalbital marhumah hajjah buhasna yang paling afdal kita lakukan
masuk di kuburan, baca salamnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalian mendahului kami, insyaallah dari Nabi Allah Taala iya menguji moto. Maka ditambah-tambah tata motoka. Ya kan seperti itu. Karena semuanya kita adalah calon-calon almarhum insyaallah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita secara kubur, duduklah. Makanya disembiakan dari keongka maceri pasir kubur afdal kita bacakan. Pertama yang Quran. Bagaimana caranya? Niatkan. Bacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Itu setara dengan satu kali menamatkan Al-Quran. Yang kedua, ada waktu dan kesempatan, ada anaknya almarhum atau menantunya atau suaminya medece baca Quran lah, bacaan surah Yasin, niatkan pahalanya untuk almarhum insyaallah. Apa keberkahan Yasin? Kata Nabi, man qara surat Yasin faka'annama qaral Qur'ana marrataini. Barang siapa yang membaca satu kali surah Yasin, maka pahalanya setara 2 kali tamat Al-Qur'an. Hati disembiakan. Makanya hikmah syara kubur itu mengingatkan kita akan kematian. Dan kuburan itu kata Nabi adalah tempat terminal keempat yang harus kita lalui juga. Pak ini tuh Pak, Bu yang saya muliakan, ada 5 terminal. Yang pertama terminal arwah, boleh nikro. Yang kedua terminal naye. Alamul arham masalna di saat 9 bulan 10 hari di usia kehamilan ibu, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu, tidak ada yang kita tahu sedikit pun. Degaga taul mesu polir punna babuanin dona langsung malipais degaga. Tapi apa kata Nabi? Mesuki degaga pakaian baru dibungkus kita setelah diperbaiki. Berani sapu-sapu, berani ilap-lap, jalani pakambang mawangi. Akan asana bitta yu'assinu fi usudil yumna wa iqamah fi uzunil yusra. Azani telinga kanan dan ikamati telinga kiri. Yang paling afdal mengazani adalah bapakna nasabah alina lan ranroi. Tapi terkadang aku jajan anaknya disuruh bangi, bapak jajan riku tabangi nih, jadi sebang bapakna. Angkala to nak matengangi madakar ki galungi. Yung kini kaposo-poso dato jajan riku ada na urade makunre sama kunre mapari-pari kan si Riona. Ternyata lato loi bangi bapakna di sebang magan ki batur. Dari alamul arham kita keluar mita tajam alamul syahada lino kontra kita di dunia. Oke dia nabita iyada ummati dalam lain lapas yang lain fasada ummati bina sittina wa sab'in. Acun nomor aku nasa nabita interpa 60-70. Masa panennya malaikat malakul maut kisaran 60-70. Di hati ini alaikum lebih almarhum pas anak pulau nak waktu nak betul ada Pak pada to AC dari kemarin diri ini ya silo niaga lo disangki jadi umur anak pula itu pulau lo tau mani disangki hati-hati nih tapi aja tak ada Pak masih muda belum ajal tidak ada yang tahu tapi kata Allah walikulli ummatin ajal setiap umat kemana ngajalanna narik ke polet jalannya la yastakhirna sa'ah tidak boleh maju sedetik dan tidak boleh mundur sedetik. Itu menit, itu detik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari alam syahadah terminal ketiga kita menuju ke terminal yang keempat. Makanya teman-teman kita hadir, Allah memanggil dia, Pak Yerulino, Pak, dunia itu adalah tempat persinggahan. Lepam itu gak dilino akan menunggu giliran panggilan dari Allah.
apa panggilan dari Allah. Ini pun ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang dipanggil menghadap Allah dan Allah sendiri yang memanggil. Muhasna salah ini bolamu jokonome iya mau biko. Kenapa? Mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah sekarang bagaimana ciri jiwa yang tenang? Pak itu jiwa pak kata jiwa yang tenang. Makanya dalam hadis mautus salihah rahatallahu, amatinganna toma dicengi istirahatna yang bersangkutan menyemenyemengi malakna. Dari kepas sempaja Pak Birjama madece pada nupa tau mati istirahat di burukna menyemenyemengi mana yang malak nanti pernah kerisong. Tapi sebaliknya mautul fajirah rahatalil jamaah, kematian orang yang melampaui batas. Amatingan atau talioliwe waktu nato dina sepajan, waktu nato megami perbuatan sia-sia dibanding ibadah. Maka dewi hadis narik koto masalah mati tenya alena istirahat nek istirahat masyarakat coba sih pak narik kofana sapi mati akan pada pak kampung aman nih dia gak ada. Tapi nauzubillah azab al-qabri luar biasa. Makanya pak itu pak calon kubur kita sering nonton Rahasia Ilahi bu. Dulu selalu aktif film-film sinetron Rahasia Ilahi. Ya setap pokuri lemek kepetasok dok pasimu tanana. Ternyata terbawa arus. Semua fenomena seperti ini ternyata kemana motor ya gak mata. Ini gini kita tahu si mata mali tanana beli bola na mati ada ini lewi. Nah hati-hati ki. Ya mana rawan ikan. Selalu menzalimi saudaranya di dunia, hati-hati ki. Dek kinilino dek dirasakan nih, napa kita beli kubur di negara? Apa mula nih? Maka ditanya kan nih? Pak itu dari kota Malaysia mati pak. Maka ditanya hadza raudatun riyadil jannah. Inilah tempatmu teman-teman surga. Tapi dari kota Digaga malah nama itu taliwaliwa dalam ayat Allah, wa innal fujjar lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Al-fujjar itu bermakna melampaui batas. Dek namelo makasiwian, dek namelo masampaja. Ia tidak mau santun dengan semua sanak pemilih manusia. Total diwa. Maka dia Allah Ta'ala, wa innal fujjara lafi jahim. Tatajan nih, ikidip tarasakang idilino. Kubur di negara. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di kuburan, mudah-mudahan wasiat-wasiat kuburan, informasi kuburan itu mari kita pahami dan mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ternyata kuburan ada 5 modelnya. Yang pertama, kuburan adalah tempat yang sempit. Itu kubur ibu, Pak, dia tu onrong ke nama cika. Makin turun ke bawah makin sempit. Agak sana calori. Ya romondri pasuruh ki. Ada papan penyangga tanah. Dari hasil galian, andaikan tidak ada papan lalu ditimbun kembali dari hasil galian lalu kita injak tak penya atau mati jauh. Nah sabak iloreng irapo tanah. Kuburan adalah tempat yang sangat sempit, tapi Nabi berkata meskipun engkau lihat kuburan adalah tempat yang sempit, fawassi'u, luaskanlah sebelum anda masuki. Bagaimana kami meluaskan ya Rasulullah? Kini Nabi kita hafizu, peliharalah salah sunatmu. Jadi salah sunat itu bama dia cepat masa kita dikubur tak. Apa artinya bahwa ketika manusia sunatnya terpelihara maka fardunya pasti bagus. Tapi dari kongka atau sampai perlu digaurusan aja itu sunat nanti. Maka pak oke ya Amrosi mau beli bola kak. Amrosi bisa tuh mati dulu lo masih gede bisa tuh mati dulu mas sekah
Tapi saya yakin beliau pas sempatnya. Alhamdulillah. Jadi melo ki masakena kubur tapi harus sampai sunat tak mapa mulai sampai sunat duha. Wa minal laili fatahajjat. Tengah malam kita tahajud, insyaallah datang waktu salat hendaklah lakukan salat sunnah rawatib, ia qabliyah, ia ba'diyah. Engkau tak ada rare kirim Allah Ta'ala. Yang kedua, kuburan menyatakan dirinya bahwa saya lah kuburan, saya lah tempat yang sangat gelap. Bu, biasa kita lalu di kubur ya ki boci-boci na wani Jumat nagandi ki bapak na mapadipad dito ni lampun na agad tapangi bapak itu bahala baru melewati terasa takut apalagi mau masuk. Kuburan adalah tempat mari kita kemana kita kiri pak maka tomar tak yaro kubur itu tak apa dia agak tahu TV lampu dia agak TV sulok dia agak TV lampu cas dia agak TV gensek. Tapi Nabi memberi isyarat sebelum anda masuk di tempat yang gelap bawalah lampunya. Apa yang bisa menerangi kuburan kata Nabi aksiru bisikir-bikiratil Quran, perbanyaklah baca Quran. Baca Qurannya pak ini tuh bacakan kubur tak. Sekarang pertanyaannya, mana bu lebih banyak antara WA dibaca dibanding ayat per hari? Kita kembali pada diri masing-masing. Jadi megangi WA digagaya ada senarori ki. Digaga dalile maka dan niki pamika WA na baca selama di kuburuna. Tapi dalilena maka dah barang siapa yang selalu membaca-baca Quran di setiap selesai dan kapan dalam kondisi apapun sepanjang dia tuhur, maka insya Allah dia tuh baca Quran menjadi pecah kayu matu dari kota mereka buruk. Itu jelas. Yang ketiga, ya kubur nasana bitta ya naro onrong nonre olok-olokna tanaiwe alati ancuari ula balipeng kalajengking. Wah, ya kita tamat di kubur ibu. Nak kerbe kacita pawalut ta irolati ta pamakada ni pa kanihe. Glowing with taning. Maputi, macam motofa. Tahu, maka dia letih. Dia lepas siapa? Ang katoni udah nagaga. Apa artinya bahwa yang kita perbaiki makannya per hari di saat kita masuk di dalam barsa agak mandriki. Bu. Ula, alati, kalau jengking, dinena beli bangnya. Ulai jadi mana pak itu ulai pak macam agak cari ulai setiap kita menggali iki pertama kerana kagak lebihnya apakah pas yang kita gali dengan masuknya galian apakah sama atau tidak engkau lebihnya maka diulai kasih to baru di awal buruk nih kalau kita hayati pak itu betul tapi makin lebih dari kemurun tu ipak dukana kolok-kolok nak kubur insyaallah selamat kok. Agak pak dukana amalkan selalu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu yang kita melakukan awali dengan berangkat meninggalkan rumah baca bismillahnya. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Berangkat ke tempat pembaringan apa tidur siang atau tidur malam baca doanya bismikallahumma ahya wa bismika amutu cuma kekurangan tahu biasa dia apalah dia mau dibaca pak magi ni kalau ni matin roh ayat ketani yaki ayat mau dibaca alhamdulillah tapi jika mana minta kayak masalah boleh jadi kontak dengan iblis menjadi mimpi buruk dalam kehidupan. Sering mimpi bu ya? Biasa ketulu-tulu pak. Biasa ketulu tak don rupa. Imagi muadeceng imagi anu. Setiap yang baik kita mimpikan di saat kita tidur itu datangnya dari Allah. Tapi sesuatu yang jelek di saat kita bermimpi dalam posisi tidur itu datangnya dari syaitan. Makanya doanya Nabi, kemelo matimra baca.
bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Menurut tapati mamakutan, ya Rasulullah, amalan apa yang terbagus di saat kita mau tidur? Kedina bitta pertama kurangi. Agi baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terakhir alfa, cuma biasa ya apalah dia dari baca. Ya kifur ya roh, makin mau tapati mak, kamu apa wirid paling afdal ya Rasulullah? Kedina bitta bakra baca di ayatul kursi. Ya hafal ayatul kursi maka mula Allahu la ilaha illa huwal qayyum latu wa huwal aliyyul azim. Niatan ni maka dia ditata baca ayatul kursi niat pas sapo takale dan niat pas sapo orang parang, insyaallah suntuk semalam tidak ada yang bisa mengganggu kita. Biasa tu pak matin rokit saliu ila lebola kami nogagi salidom isanin nawi na alami na ikadin na pilit din na pawi. Seperti itu kan, makanya pasapo na pagari lah. Nah, apa artinya bahwa di saat kita mau terpelihara dari gigitan binatang tanah, perbanyak amalkan. Kedifan ditata termasuk ada grup tayin smartan apa ngejang risengkang alif buka dalena baca bismillah ikapatapulok setiap setelah salat duha, lalu berangkat ke tempat kerja dikna lesu ditutup bacangin petap pulo bismillah lalu dikna pada yuk kamat jama sangadina lesu ya rawinge tidak pulang dalam kondisi tangan kosong. Angkat udale dipasediangi boleh dipombang subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kuburan adalah tempat ditempati tanah pada macam tanah mana kita. Kenapa kita jadi tanah? Asal kejadian manusia dari tanah kembali menjadi tanah. Tapi angka tahu mati tanah mereka burukna sekelingi ku burukna adirna minggu jawalin na tua. Ternyata ada kan? Ya kimelo ki dek nan reki tanah dari komati ki siagato tanah to mereka buruk kini nebita aksuru bi amalin salih, perbanyaklah amal salih. Kimega amalabu insyaallah. Dalam hadis yang lain yutbaul mayyita salaso, mayat dikebumikan tiga hal: ahluhu keluarga, wa maluhu harta, wa amaluhu amal. Datang orang jauh dekat, kalau ada wasiat, nak jangan kau mandikan saya sebelum datang saudaramu, maka jenazah itu, mayat itu boleh menunggu. Dia berikan matanya tu materi bu narikon kapasan nak ajak lalu cameka nak sebelum hadir amuremuremu pahadireka ka alina cameka titipan dan banyak yang menjadi saksi mendengarkan beliau waktu disampaikan itu tapakan kanan namun dong sudah padibatanya tu materi itu berikan. Yang kedua, wa maluhu, ada harta sering juga ikut di saat orang meninggal. Cuma harta terkadang tanda kutip ada orang yang meninggal dia miliki mobil Pajero tapi waktu nama mati waktu agak luran ikian bulas baru alhamdulillah ikian bulas ambulas laung na masjid launge enggak ada. Kenapa tidak kita berwasiat, nak jika saya meninggal ada mobil Fortuner, lipat kursinya, usul saya, antar ke kuburan. Kagak makruh pak. Kasa postas atau pribadi, dia lurang otomatis kagak ada lelena. Iki mati kipak na toto solita, na mololo beneta, mega bincari. Kekor janda. Kutu na lakay na din na malyoto silo. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, harajasnani wa yubqawai lesu dua marad cedi, aga lesu keluarga. Alina ta walabital marhuma ibu Hajjah Hasna wa tunahuri lamma. Angkana minomondro. Atau Pak, kesampaikan ibu tamatu. Bu, jika saya meninggal esok atau lusa wat dioloiki di pesaku lori di ibu. Apa bapak?
Yeki pura ka mate ka matu purna ilemma wilawi kidindi bu beninga mana siwen nih di bola kuburuku melo ki pak tidak dia tak coba maka lebih mending jadi dia gak disaling ada ya kita ini disaling keluarga alena saliki. Yang kedua, bagaimanapun banyaknya harta, semuanya kita akan tinggalkan. Tiga ada bang ifaki, kaci bawang, talu labin dari Quran, 5 labin dari komakundri, iya tuh bawang, iya usir raga-raga. Kena bita, lesu 2, kekal cuma 1. Ada nah, marada amalat bawang. Kalau amal baik kita bawa, insya Allah nikmatnya kuburan kita akan rasakan. Yeki deceng itiwi di kubur ibu pak menyawat di kubur. Yang terakhir yaitu kubur adalah tempat ditempati 2 malaikat mungkar wa nakir. Malaikat mungkar wa nakir natanaiki aga pakutanana 5 marabuka mandabiyuka waban kiblatuka wa ma ikhwanuka niga pommo niga nabimmo niga kibalakmo niga imammo niga silsirammo yaki madejeng sampajatta takbir berkata Allahu Rabbi mulatala aku niga nabimmo mati tahiyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar niga imammo suratul fatihah aja tak ada imaku imam masih jalan balik Sulaiman ya kamu nak kereki imam Haji Sulaiman ya tak ada berkah ni imammu al-fatihah mati fatihah nasabak magiwi la salata liman lam yaqra bi batil tidak ada syarat yang dimiliki bagi orang yang tidak membaca suratul fatihah ni kibalata dia nasanyata dari kereta kada mustaqbilan kiblat agapi niga waman ikhwanuka niga sahabatmu niga silsirammu wal mu'minina wal mu'minati ikhwani. Makanya Pak, indahnya kita salat berjamaah, akhiri salam assalamualaikum warahmatullah, pandang sejenak taitamani silsirta mak danda pipa kita tak baru balik kiri assalamualaikum warahmatullah. Siapa sekeluarga kita, saudara kita yang kita lihat, ya mana mata jisabi dari utama kubur. Makanya Pak afdalnya kita salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang selalu dilanjurkan oleh Rasulullah dan Rasulullah sendiri yang melaksanakan. Degagi TV Pak Bu sangadina amala. Amal itu terukur pada pelaksanaan salat di bawah waktu kita masing-masing. Yaki madecing sampajata insyaallah. Alin tambah bital marhumah. Saya yakin insya Allah berada dalam posisi husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, titik terakhir di saat kita mendapat musibah hendaklah kita bersabar. Apa kata Allah? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakukan 3 hal kena kita dari kontak dari puji-puji kali di kubur tak laksanakan itu lu merusik di aja talu itu matita naseriki dengerangi. Setiap usai salat 5 waktu jangan alfa bacakan kirimkan suratul fatihah. Itulah petunjuk Nabi. Yang kedua, jangan mempermalukan orang yang telah meninggal. Yeki beneta pekeluarga pengaji lele ajak lalu tapakasiri terlebih almarhumah. Kalau ada kebaikannya lanjutkan, karakter baik yang dimiliki beliau lanjutkan. Yang terakhir, ajak lalu terampe kekurangan atau malaikat atau matita atau mata. Itu petunjuk Nabi. Yakin ke keluarga terlebih pamasena hula taala tatogi keluarga tatogi anak tatogi lele pamasena hula taala ada kekurangannya, diamkan, maka diamnya itu akan dinilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang sempat disampaikan pada malam takziah kedua ini. Ya kamana angka ada tanpa salah tanpa liwa kadang peka meraja sekira-kira meloki si perengeran decenge watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Sebelum kita akhiri takziah pada malam ini, kami mohon keikhlasan Bapak yang hadir
Mari kita diakan suratul Fatihah dan yang untuk tetap pelana untuk lihat berbiki almarhumah Ibu Hajjah Hasnah. Ala hadhihi niyyah dari kalimatin salihah lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.